Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melaksanakan ujian tes kelulusan kitab Jurumiyah di kelas C1. Di sini kita akan menguji 5 peserta. Yang pertama atas nama Afa, yang kedua Zainuddin, yang ketiga Furqon, yang keempat Rijal, dan yang kelima adalah Ilham. Dari 5 peserta ini nanti kita akan undi secara acak. Begitu juga dengan babnya, akan diundi secara acak. Langsung saja mari kita mulai. Yang pertama adalah Furqon. Dalam hal ini Furqon akan membacakan bab hal halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali utawi iki kubab kang martalake hal. Al halu utawi hal huwa yohal iku al isim al mansubu kang menasabake al mufassir kang martalake lima mari barang imbah kang sama rokona nadane minasti ati sampe piro-piro ka utawi contone kang asing utawi jadi udah ini ja awes teko sapa jadi gawe rokuban hari nunggang Warokib tidak nunggang sama ison Al-Faras ta'idina Musarajan ada dari bulan lain Walau pahit tidak ketemu sama ison Abdullahi Abdullah Rokuban hari nunggang Wa malan barang asbah kang nyurupani otoma Dalika ing mengkono-mengkono contoh Wala yakunul ora ono Opo al-haluhal Niku ila nakrotan angin isim nakroh Wala yakunu lan ora ono Opo hal Iku ila ba'da tamamil kalami angin ing dalam sausya sampurna ni kalam. Wala yakunu lan ora ono apa sahibuha sahibul hal iku ila ma'rifatan angin isim ma'rifah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Furqon, pertanyaan yang pertama. Lafat al-mansubu. Nah, dilihat pada redaksi kitab Al-Halu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru lima imbahama minal hayati. Lah, yang akan saya tanyakan di sini tentang lafaz al-mansubu. Al-mansubu di sini termasuk kalimat fiil, isim atau huruf? Isim. Kenapa kok isim? Ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Dimasuki al. Ciri-ciri isim ada berapa? 4. Apa saja? Dimasuki al, dibaca tarif, dibaca j, dimasuki hujan. Karena di sini isim, maka pertanyaan selanjutnya di sini dibaca rofa, nasab atau jer? Kenapa kok dibaca rofa? Marfu'atul asma yang mana? Tawabi yang mana? Naat. Kenapa di sini kok ditentukan sebagai naat? Karena terbentuk dari isim sifat. Isim sifat yang mana? Isim sifat dan isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Isim yang memiliki arti sesuatu atau orang yang dikenakan pekerjaan. Karena di sini isim maf'ul, maka termasuk dalam kategori isim sifat. Isim sifat. Karena di sini isim sifat, maka patut dicurigai sebagai Naat. kecurigaan tersebut dapat dinaik tingkatkan menjadi sebuah keputusan apabila ada kesesuaian dengan mana calon man'ud dari lafaz al-mansubu. Al-ismu. Al-ismu. Kesesuaian ada berapa, Furqon? Ada 2. Apa saja? Al-hakiki dan al-sababi. Kesesuaian di sini kesesuaian dari segi naat hakiki atau dari naat sababi? Al-hakiki. Naat hakiki sesuai dari segi apa saja? Watasnya jamak, mudzakkar muannas, nakirah ma'rifah, i'rabnya. Di sini dari segi mufrad tasnya jamak antara naat al-mansub dan man'ut al-ismu di situ sama-sama apa? Sama-sama mufrad. Dari segi mudzakkar muannas, Sama-sama mudzakkar. dari segi nakirah ma'rifah, Sama-sama ma'rifah. dari segi i'rabnya. Sama-sama dibaca rifah.
Karena di sini naat, maka hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab man'utnya. Man'ut dari lafadz al-mansub tadi mana, Furqan? Al-ismu. Al-ismu di situ dibaca rafa, nasab atau jar? Dibaca rafa. Karena al-ismu dibaca rafa, maka al-mansubu yang menjadi naat dari al-ismu harus dibaca tanda rafanya menggunakan apa, Furqan? Kenapa menggunakan dhammah? Isim mufrad. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang shorof. Furqan tadi membaca pada lafadz al-halu huwal ismu al-mansubu al-mufassiru lima imbahama minal hayati. Pada lafadz al-mufassiru di situ sigatnya apa, Furqan? Isim fa'il. Isim fa'il. Kenapa yang dipilih isim fa'il? Karena artinya menunjukkan suatu atau orang yang melakukan pekerjaan. Ya, dari fi'il madhi apa? Fassaro. Coba ditasrif. Fassaro yufassiru tafsiran tafsiratan tafsaran tifsaran mufassaron. Fahuwa mufassirun wadaka mufassarun. Fassirla tufassir mufassarun mufassarun. Ya, bagus, Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan terakhir yakni murad. Coba Furqan murati mulai babul hal sampai terakhir. Di sini akan menerangkan tentang bab hal. Ketahuilah, hal itu adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang masih samar dari sumber hal. Seperti contoh, ya Zaidun rakiban. Yang menjadi hal di sini adalah rakiban. Karena rakiban menjadi hal, maka rakiban di sini menjelaskan keadaan Zaidun. Ini keadaan Zaidun sedang berkendara. Dan hal harus selalu berupa isim nakirah dan terletak setelah sempurnanya kalam. Dan sahibul hal harus selalu isim ma'rifah. Terima kasih kepada Furqan. Peserta selanjutnya atas nama Rijal. Rijal akan membacakan kitab Jurmiyah bab dzaraf. Silahkan dibuka bab dzaraf. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Utawi iki kubah mertelaki dzarf zaman lan dzarf makan. Dzarfuz zamani utawi dzarf zaman huwa ya dzarf zaman iku ismu zaman isim zaman. Al mansubu kang den wacana sapa isim zaman bitakdiri fi kelawan ngiro-ngiroaken makna fi. Iku nahul yauma pamane lafad al yauma wal lailata ala lafad al lailata wa gutwatan lan lafad gutwatan wa bukratan lan lafad bukratan wa saharan lan lafad saharan wa godan lan lafad godan wa atamatan lan lafad atamatan wa sobahan lan lafad sobahan wa masaan lan lafad masaan wa abadan lan lafad abadan wa amadan lan lafad amadan wa hinan lan lafad hinan wa man lan lafad asbah kang nyerupani obama zalika ing mengkono contoh. Wa dzarful makani lan utawi dzarf makan huwa ya dzarf makan iku ismul makan isim makan al mansubu kang den wacana sapa isim makan bitakdiri fi kelawan ngiro-ngiroaken makna fi. Iku nahwa mama umpamane lafad amama wa khalfa lan khalfa wa qaddama lan qaddama wa wara'a lan wara'a wa fawqa lan fawqa wa tahta lan tahta wa inda lan inda wa ma'a lan ma'a wa iza'a lan iza'a wa khida'a lan khida'a wa tilqa'a lan tilqa'a wa huna lan huna wa thamma lan sama wa ma lan lafat asbaha kang nyerupani obama zalika ing kono contoh. Ya, terima kasih untuk Rijal. Kemudian langsung ke pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama yaitu dilihat pada lafadz ismu zamani. Di situ ismu di situ kalimat fiil, isim atau huruf? Isim. Kalimat isim. Karena isim maka pertanyaan selanjutnya bagaimana, Rijal? Dibaca rafa, nasab atau jar. Di sini dibaca rafa, nasab atau jar? Baca rafa Kenapa kok dibaca rafa? karena tergolong marfu'atul asma. Marfu'atul asma yang mana? Khabar. Kenapa yang dipilih kok khobar? Karena isim yang dibaca rafa yang berfungsi untuk menyempurnakan faedah mubtada. Marfu'atul asma itu ada berapa, Rijal? Ada 7. Apa saja? Fa'il naibul fa'il mubtada khabar isim kana khabar ina tawabi.
Kemudian pembagian khobar itu ada berapa, Rijal? Ada dua. Apa saja? Khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad itu apa? Khobar yang bukan terbentuk dari jumlah dan syibhul jumlah. Kalau khobar ghairu mufrad, Khobar yang terbentuk dari jumlah dan syibhul jumlah. contohnya khobar mufrad bagaimana, Rijal? Muhammadun qaimun. Kemudian khobar ghairu mufrad itu ada berapa? Ada dua. Apa saja? Jumlah dan syibhul jumlah. Khobar ghairu mufrad yang jumlah itu ada berapa? Ada dua. Apa saja? Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Contohnya yang jumlah fi'liyah bagaimana? Muhammadun yaktubud darsa. Kalau yang jumlah ismiyah. Muhammadun abuhu mahirun. Kemudian untuk yang ghairu mufrad, yang syibhul jumlah itu ada berapa? Ada dua. Apa saja? Jar majrur dan dzaraf. Contohnya yang jar majrur. Muhammadun fid dari. Kalau yang dzaraf contohnya, Muhammadun amamal madrasati. karena di sini berkedudukan sebagai khobar maka harus dibaca Rafa. tanda rofaknya menggunakan apa? Dhammah. Kenapa kok menggunakan dhammah? Ada isim mufrad. Ya, bagus. Terima kasih untuk Rijal. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kedua untuk Rijal, yakni mengenai sorof. Tadi Rijal baca wahinan wa ma asbaha dzalika. Pada lafadz asbaha di sini sigotnya apa, Rijal? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Coba tasrif. Ashbaha yushbihu ishbahan wa mushbahan fa huwa mushbihun wa dzaka mushbahun ashbih la tushbih mushbahun mushbahun. Ya, bagus. Terima kasih, Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya untuk pertanyaan murad. Coba murati bab dzaraf. Adapun bab ini adalah menerangkan tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman adalah isim yang dibaca nasab dengan menakdirkan makna fi. Seperti contoh lafaz yauma lailata bukratan saharon godan matamatan sobahan masaan abadan amadan ainan dan lafaz-lafaz yang diserupakan. Dan dzaraf makan adalah isim yang dibaca nasab dengan menakdirkan makna fi. Seperti contoh lafaz amama, khalfa, qudama, wara'a, fawqa, tahta, inda, ma'a, iza'a, hidha'a, tilqa'a, kuna, thamma. Dan lafaz-lafaz yang diserupakannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan menakdirkan fi pada konteks tersebut? Adalah lafaz yang mengira-ngirakan makna fi yang berarti di. Seperti contoh sumtu yaumal itsnaini. Terima kasih untuk Rijal. Selanjutnya atas nama Ilham. Dalam hal ini Ilham akan membacakan bab masdar. Silahkan dibuka bab masdar. Ya, untuk Ilham silahkan dibaca Jawa dulu untuk babul masdari. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari utawi iki iku bab martelake masdar. Wa huwa lan utawi masdar iku al ismu isim. Al mansubu kang den maca nasab apa isim. Alladzi kang yaji'u kang tumeka apa alladzi salisan ing kaping 3. Fi tasrifil fi'li ing dalam tasrifane fi'il iku nahwu qaulika umpamane pangucap sira. Rupane qaul daraba yadribu darban umpamane lafadz daraba yadribu darban. Wa huwa lan utawi masdar iku kismani ana rong tuman. Rupane lafdiyun masdar lafdi wa maknawiyun lan masdar maknawi. Fa in wafaqa mongko lamun nyocoki apa lafduhu lafate masdar lafdhu fi'lihi ing lafat fi'li masdar fa huwa mongko utawi masdar iku lafdiyun masdar lafdi iku nahwu qaulika umpamane pengucap sira. Rupane qaul qataltu lafat qataltu wis mateni sapa ingsun hu ing wong qatlan kelawan mateni temenanan. Wa ing wafaqa lan lamun nyocoki apa makna fi'lihi makna fi'li masdar duna lafdihi ora lafate masdar
fahuwa mungko utawi masdar iku maknawiyun masdar maknawi iku nahu jalastu qu'udan umpamane lafaz jalastu qu'udan jalastu wis lungguh sapa ingsun qu'udan kelawan lungguh temenanan wa qumtu lan ngadeg sapa ingsun wukufan kelawan ngadeg temenanan. Terima kasih untuk Ilham. Selanjutnya pertanyaan pertama. Coba dilihat lafadz wahwa. Wahwa pada baris pertama. Di situ wahwa terdiri dari berapa kalimat, Ilham? 2. Kalimat apa saja? Isim dan huruf. Kalimat yang pertama, kalimat hurufnya itu yang mana? Yang wawu. Wow, di situ termasuk huruf yang mu'athir atau ghairu mu'athir? Yang ghairu mu'athir. Kenapa kok termasuk dalam kategori huruf yang ghairu mu'athir? Karena wawunya tidak berpengaruh pada kalimat selanjutnya. Ya, kemudian untuk kalimat yang kedua yaitu lafadz huwa. Di situ kalimat fi'il, isim atau huruf? Isim. Kalau isim maka pertanyaan selanjutnya, Apakah dibaca rofa, nasab atau jar? di sini dibaca rofa, nasab atau jar? Rofa. Dibaca rofa. Kenapa kok dibaca rofa? Karena tergolong marfu'atul asma. Marfu'atul asma yang mana? Mubtada. Kenapa yang dipilih kok mubtada? Karena isim ma'rifat yang dibaca rofa yang jatuh di awal jumlah. Ini isim ma'rifah yang mana? Isim domir. Isim domir. Kemudian karena di sini tergolong mubtada maka harus dibaca Rofa. tanda rofanya menggunakan apa? Mahali. Kenapa kok mahali? Karena al-asma al-mabniyah. Al-asma al-mabniyah yang mana? Isim domir. Ya, terima kasih untuk Ilham. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Ya Ilham. Pertanyaan yang kedua yaitu sorof. Coba sama lihat pada kata fi tasrifil fi'li, pada kalimat fi tasrifil fi'li, pada kata tasrifi. Tasrifinya saja. Tasrifi di situ sigatnya apa? Masdar. Masdar. Dari fi'il madhi apa? Sarrafa. Coba ditasrif Ilham. Sarrafa yusarrifu tasrifan tasrifatan tasrafan tisrafan musarrafan fahuwa musarrifun wadaka musarrafun sarrif la tusarrif musarrafun musarrafun. Ya bagus, terima kasih Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ilham murati bab masdar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bab ini menerangkan tentang masdar. Masdar ialah isim yang dibaca nasab yang jatuh pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Seperti contoh doroba yadribu dorban. Adapun masdar itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya masdar lafzi dan masdar maknawi. Jika lafadz masdar serupa pada makna dan lafadznya, maka disebut sebagai masdar lafzi. Jika lafadz masdar serupa pada maknanya tidak sama lafadznya, maka disebut sebagai masdar maknawi. Coba perhatikan pada lafadz doroba yadribu dorban. Dari ketiga contoh tersebut, mana yang termasuk masdar? Dorban. Kenapa? Karena jatuh pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Ilham. Kemudian yang selanjutnya atas nama Afa. Afa akan membacakan bab mubtada wal khobar. Silakan dibuka Afa bab mubtada khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i utawi iki kubab marjalake mubtada wal khabari lan khabar. Al mubtada utawi mubtada wa mubtada iku alismu isim al marfu kang den waca rafa al ari kang sepi. Sepine mau anil awamili saking pira-pira amil al lafdiyati kang bangsa lafat. Wal khabaru lan utawi khabar wa ya khabar iku alismu isim al marfu kang den rafake al musnadu kang den sandarake ilaihi maring mubtada iku nahu kali kang pamane pengucap jero rupane kaul zaidun utawi zaid qaimun kang ngadeg zaidan lan
utawi Zaid loro iku ko imani wong kang ngadeg loro karone. Wa Zaiduna lan utawi Zaid akeh iku ko imuna wong kang ngadeg kabeh. Lan mubtada ulan utawi mubtada iku kismani ana rong tuman. Rupane dhahirun siji isim dhahir wa mudmarun lan siji isim dhamir. Wa dhahiru mangko utawi mubtada isim dhahir iku ma barang takutama kang wis dingin. Apa dikruhu tinggu terima wal mutmarulan utawi mubtada isim dhamir iku isna asyara ana 12. Wayalan utawi isna asyara iku ana lawan ana wa nahnu lan lawan nahnu wa anta lan lawan anta wa anti lan lawan anti wa antum lan lawan antuma wa antum lan lawan antum wa antunna lan lawan antuna wa huwa lan lawan huwa wa hiya lan lawan hiya wa huma lan lawan huma wa hum lan lawan hum wa hunna lan lawan hunna. Iku nang kuli kampamane pengucap sira. Rupane kaul ana utawi ingsun iku ko imun kang ngadeg. Wa nahnu lan utawi kita iku ko imuna wong kang ngadeg kabeh. Amalan barang ay bagang nyerpane pema nalika saking kena sura. Ya, terima kasih untuk Afa. Kemudian lanjut kita ke pertanyaan pertama. Dilihat kalimat pada lafaz al-mubtada'u huwa al-ismu al-marfu'u al-'ari 'anil awamil. Kalimat al-mubtada'u di situ kalimat isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa kok isim? Karena ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Dimasuki al. Ciri-ciri isim ada berapa? Ada 4. Apa saja? Dimasuki al dibaca tanwin. Dimasuki huruf jar dibaca jar. Kemudian karena di sini kalimat isim, maka pertanyaan selanjutnya Dibaca rafa, nasab atau jar. di sini dibaca rofa, nasab atau jar? Baca rafa Kenapa kok dibaca rofa? karena tergolong dalam marfuatul asma. Marfuatul asma yang mana? Yang mubtada. Kenapa yang dipilih kok mubtada? Karena isim ma'rifah yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Kemudian marfuatul asma itu ada berapa? Ada 7. Apa saja? Sebutkan. Fa'il, nabil fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, dan tawabi. Karena di sini menjadi mubtada, maka di sini harus dibaca Baca rafa, tanda rafanya menggunakan apa? dumah, Kenapa kok menggunakan dhammah? karena isim mufrad. Iya, terima kasih untuk Afa. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, Afa. Pertanyaan kedua tentang sorof. Coba dilihat pada lafaz al-musnadu. Ya. Lafaz al-musnadu di situ sigotnya apa, Afa? Isim maf'ul, Kenapa kok yang dipilih si maf'ul? karena menunjukkan orang atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Ya, dari fi'il madi apa? Madi asnada, Coba ditasrif. asnada yusnidu isnadan, musnadan, huwa musnidun, wadaka musnadun, asnid la tusnid, musnadun musnadun. Ya, bagus. Terima kasih, Afa. Ya, Afa coba murati sampean yang baca tadi. Adapun bab ini menerangkan tentang mubtada dan khobar. Mubtada ialah isim yang dibaca rafa yang sepi dari amil-amil yang bersifat lafziyah. Dan khobar ialah isim yang dibaca rafa yang disandarkan pada mubtada seperti contoh Zaidun qaimun wa Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna. Ya, terima kasih untuk Afa. Selanjutnya yang terakhir tinggal Zainuddin. Ya. Langsung ambil babnya. Zainuddin baca bab la. Silakan dibuka bab la. Bismillahirrahmanirrahim. Babula utawi iki bab mertekela. Ilam merua sapa sira anala ing taman satuhune la ikutan sibuna sapa ke apala anakirati ing pira-pira isim nakira bigoiri tanwin kelawan tanpa tanwin. Idza basyarat ing dalam tatkala ketemu apala anakirata isim ing isim nakira
walam tatakarrar lan ora wala wale apa la iku nahu umpamane lafat la rajula fid dari. La rajula ora ana wong lanang iku mawjud fid dari tetep ing dalem omah. Fa ilam tubashir maka lamun ora tetemu apa la ha isim nakira wajib maka wajib apa araf mucarafa wajib dan wajib apa tikrarul la wala walinillah. Utawi contohnya iku nahu umpamane lafat la fid dari rajulun walam ratun. La fid dari ora ana iku tetep dalam omah rajulun utawi lanang walam ratun lan ora ana wadon. Fa in takarrarat maka lamun wala wale apa la jaza maka menang apa imaluha ngamalakan la wa iluha lan angguraken la. Fa in syi'ta maka lamun ngarep sapa sira kul ta maka ngucap sapa sira la rajula fid dari walam ra'ata. La rajula ora ana wong lanang iku mujud fid dari tetep ing dalam omah walam ra'ata lan ora ana wadon. Wa in syi'ta lan lamun ngarep sapa sira kul ta maka ngucap sapa sira la rajulun fid dari walam ra'atun. La rajulun ora ana utawi wong lanang iku fid dari tetep ing dalam omah walam ra'atun lan ora ana wong wadon. Ya, terima kasih untuk Zainuddin. Kemudian pertanyaan yang pertama tentang lafaz i'lam. Di situ kalimat fi'il, isim atau huruf? Kalimat fi'il. Kalimat fi'il. Karena di sini kalimat fi'il, maka pertanyaan selanjutnya Di sini apakah fil madhi, fil mudhari atau fil amar? di sini termasuk fil madhi, mudhari atau fil amar? Di sini yang fil amar Fi'il amar. Kenapa yang dipilih kok fi'il amar? karena menunjukkan arti perintah. Apa arti dari lafaz i'lam? Ketahuilah. Ketahuilah. Bagaimana cara pembentukan fi'il amar? Yang pertama itu terbentuk dari fil mudhari dengan cara huruf mudhari'nya yang dibuang. Terus yang kedua, huruf akhirnya disukun apabila berasal dari sahih ahrim lam yatasil bahri syai'un. Terus huruf akhirnya dibuang apabila berupa mu'talul akhir lam yatasil bahri syai'un. Nunnya dibuang apabila berupa af'alul khamsah. Apabila dengan kedua cara tersebut fi'il amar masih belum bisa dibaca, maka harus didatangkan Hamzah wasol dan hamzah qata'. apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol yaitu hamzah yang terbaca ketika di awal kalimat dan tidak terbaca ketika bersambung dengan kalimat yang lain. Seperti contoh istaghfir. Apabila disambung dengan kalimat yang lain, hamzahnya di situ tidak terbaca menjadi wastaghfir. Kalau hamzah qata itu apa pengertiannya? Hamzah qata yaitu hamzah yang terbaca ketika di awal kalimat dan tetap terbaca meskipun dimasuki kalimat yang lain. Seperti contoh ahsin. Apabila disambung dengan kalimat yang lain, hamzahnya itu tetap terbaca menjadi wa ahsin. Karena di sini termasuk fi'il amar, maka di sini termasuk fi'il mabni atau fi'il mu'rab. Isni fil ni. Apa itu fi'il mabni? Fi'il yang harokat hurufnya tidak dapat berubah-ubah meskipun dimasuki amil-amil. Fi'il mabni ada berapa? Ada 3. Apa saja? Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Mabninya fi'il madhi ada berapa? Ada 3. Apa saja? Mabni ala fathi, mabni ala dhammi, dan mabni ala sukun. Mabni al fathi ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama'. apa yang dimaksud dengan dhamir rafa' mutaharrik? Kata-kata yang berkedudukan rafa' dan berharakat. Dhamir rafa' mutaharrik masuk pada fi'il apa saja? Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Contohnya? Yang fi'il madhi contohnya itu dalam lafaz darabtu. Yang fi'il mudhari' dalam lafaz yadribna, yang fi'il amar dalam lafaz idribna. Kemudian waw jama' itu apa? Waw jama' yaitu waw yang menunjukkan laki-laki banyak. Kemudian mabni ala dhammi ketika bertemu dengan waw jama'. Ketika bertemu dengan waw jama', contohnya seperti Dorobu. kalau yang mabni ala sukun ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. contohnya Darabatu. kemudian mabninya fil amar ada berapa? Ada 4. Apa saja? Mabni ala sukun, mabni ala hasfi harfilati, mabni ala hasfi nuni, mabni ala fathi. Mabni ala sukun ketika Berasal dari sahihul akhir walam yatasil bi akhiri syai'un. apa yang dimaksud dengan as-sahihul akhir walam yatasil bi akhirhi syai'un? Fi'il yang lam fi'ilnya bukan berupa huruf illat dan tidak bertemu dengan sesuatu. Contohnya Idrib. Kemudian mabni ala hadfi harfil illati ketika Berasal dari mu'talul akhir walam yatasil bi akhiri syai'un. apa yang dimaksud dengan al-mu'talul akhir walam yatasil bi akhirhi syai'un? Fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf illat dan tidak bertemu dengan sesuatu. Contohnya Irmi. Kemudian mabni ala hadfin nuni ketika
ketika berasal dari af'alul khamsah. Apa itu al-af'alul khamsah? Fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak dan ya muannats mukhatabah. Contohnya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kemudian mabni alal fathi ketika bertemu dengan taukid. nun taukid. Apa itu nun taukid? Nun yang berfungsi sebagai penguat. Nun taukid masuk pada fi'il apa saja? Fi'il mudhari dan fi'il amar. Nun taukid ada berapa? Ada 2. Apa saja? Sakilah dan khafifah. Apa itu nun taukid sakilah? Nun taukid yang berat, Khafifah. nun taukid yang ringan. Cara membedakannya. Kalau sakilah ditasdid, kalau khafifah disukun. Kemudian contoh untuk fi'il amar yang mabninya alal fath itu bagaimana? Idribanna. Idribannya. Kemudian mabninya fi'il mudhari ada berapa? Ada 2. Apa saja? Mabni ala fathi dan mabni ala sukun. Mabni alal fathi ketika Mabni ala fathi ketika bertemu dengan nun taukid. mabni ala sukun ketika Bertemu dengan nun niswah. apa itu nun niswah? Nun yang menunjukkan perempuan banyak. Kalau contohnya bagaimana? Contohnya yang nun niswah, contohnya itu yadribna. Yadribna. Kemudian lafadz i'lam di sini termasuk fi'il maklum atau fi'il majhul? Fi'il maklum. Fi'il maklum. Kenapa kok yang dipilih fi'il maklum? Termasuk fi'il maklum? Karena fi'il amar terbuat dari fi'il mudhari yang maklum. Karena terbuat dari fi'il mudhari yang maklum. Kemudian kalau ditanya di sini i'lam termasuk fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Di sini yang muta'addi. Kenapa yang dipilih kok muta'addi? Karena artinya dapat dipasifkan. Cara membedakan sebuah fi'il itu termasuk fi'il lazim atau fi'il muta'addi bagaimana? Kalau fi'il lazim itu tidak dapat dipasifkan dan tidak membutuhkan yang namanya maf'ul bih. Kalau fi'il muta'addi artinya dapat dipasifkan dan membutuhkan namanya maf'ul bih. Ya, sekian, terima kasih untuk Zainuddin. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, Zainuddin. Pertanyaan kedua, sharaf. Coba dilihat pada lafaz wa wajaba tikrarullah. Pada lafaz tikrar, di situ sigatnya apa, Zainuddin? Masdar. Masdar. Fi'il madinya apa? Karroro. Coba ditasrif. Karroro yukarriru takriron takriratan takroron tikroron mukarroron huwa mukarrirun adaka mukarrarun karrirlah tukarrir mukarrarun mukarrarun. Ya, bagus. Terima kasih, Zainuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Zainuddin murati bab la tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini menerangkan tentang la. Ketahuilah sungguhnya la itu menasabkan isim-isim nakirah dengan tanpa tanwin. Ketika la tersebut bertemu dengan isim nakirah dan tanpa adanya pengulangan la. Seperti contoh la rajula fid dari. Ketika la tidak bertemu dengan isim nakirah, maka wajib membaca rafa dan wajib mengulang-ulang la. Seperti contoh la fid dari rajulun wa lamra'atun. Ketika ada la bertemu dengan isim nakirah akan tetapi ada pengulangan la, maka boleh mengamalkan dan boleh juga tidak mengamalkan. Apabila menghendaki pengamalannya, maka ucapkanlah la rajula fid dari wa lamra'ata. Apabila tidak menghendaki pengamalannya, maka ucapkanlah la rajulun fid dari wa lamra'atun. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Zainuddin. Ya, alhamdulillah semua peserta telah membaca dengan baik. Semoga apa yang telah kita lakukan pada saat ini itu beriringan dengan ridha Allah dan bermanfaat bagi kita di dunia hingga di akhirat. Mari kita tutup ujian kelulusan kitab Jurmiyah ini dan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula.